Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 1C. Hari ini kembali lagi dengan Ibu. Pagi ini anak-anak semua harus tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa tahu dari anak-anak lupa dengan nama Ibu. Nama Ibu Nikade Artiwi Wijayanti. Anak-anak semua bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Guru Kade, Ibu Guru Artiwi maupun Ibu Guru Yanti. Baik, selanjutnya Ibu akan menginformasikan anak-anak kita akan belajar apa hari ini. Kita akan belajar di tema 2, kegemaranku, dan subtema 3, gemar menggambar, namun pembelajaran yang kelima. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah melihat 2 gambar melalui video pembelajaran, siswa dapat membedakan cara duduk yang salah dan tepat dengan benar. Yang kedua, setelah melihat beberapa gambar melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui langkah memegang pensil yang benar. Yang ketiga, setelah mendengar penjelasan melalui video pembelajaran mengenai tempat belajar, siswa dapat mengetahui tempat belajar dengan benar. Dan yang keempat, setelah mendengar penjelasan mengenai kubus, balok, tabung, bola melalui video pembelajaran, siswa dapat memahami bangun ruang, kubus, balok, tabung, dan bola dengan benar. Dan yang kelima, setelah mendengar penjelasan mengenai kubus, balok, tabung, dan bola melalui video pembelajaran, siswa dapat membuat video singkat dengan kata sendiri menjelaskan salah satu bangun ruang dengan terampil. Inilah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, mari kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak semua masih mengingat bagaimana cara duduk yang benar? Ayo coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A dan gambar B. Mana gambar anak yang duduk dengan benar? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar. A. Gambar A adalah gambar anak yang duduk dengan benar. Sedangkan gambar B adalah gambar anak yang duduk dengan salah karena anak tersebut membungkuk. Jika kita duduk dengan benar, kita tidak boleh membungkuk. Badan kita harus tegak. Selanjutnya, dari tadi gambar anak tersebut sedang memegang pensil. Coba kasih terlihat lagi ya. Ya, gambar anak ini kan sedang memegang pensil. Apakah anak-anak semua masih mengingat bagaimana cara memegang pensil yang benar? Nah, untuk mengingatnya kembali, Ibu akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara memegang pensil yang benar. Yang pertama, yaitu lipat 2 jari kelingking dan jari manis. Yang kedua, capit pensilnya dengan jempol dan jari telunjuk. Anak-anak bisa memperhatikan gambar ini. Dan yang ketiga, jari tengah menyangga. Jari tengahnya harus menyangga ketika kita memegang pensil. Inilah langkah-langkah memegang pensil yang benar, anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan gambar kepada anak-anak semua. Ayo coba diperhatikan. Ini ada gambar A dan gambar B. Dari kedua gambar tersebut, mana gambar cara memegang pensil yang benar? Ya, benar. A adalah cara memegang pensil yang benar, sedangkan gambar B adalah cara memegang pensil yang salah. Berarti anak-anak semua sudah memahami bagaimana cara memegang pensil yang benar. Baik, saat kita sudah duduk yang benar, memegang pensil yang benar, apalagi sampai memegang buku dan ditaruh di atas meja, artinya kita siap untuk belajar. Namun ketika kita akan belajar, kita harus mencari tempat yang tepat untuk belajar.
Ayo coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar anak yang sedang belajar kurang ada cahaya. Walaupun ada lampu belajar, namun lama-lama kelamaan mata kita akan menjadi sakit karena hanya menggunakan cahaya yang kurang atau cahaya yang sedikit. Jadi sebaiknya jika gambar A ini gambar anak yang menggunakan cahaya sedikit dalam belajar itu tidak dibolehkan. Boleh, namun sebaiknya tidak. Nanti mata kita akan menjadi sakit anak-anak. Ayo coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar anak ini belajar yang di tempat yang terang. Dia belajar di pagi hari ataupun siang hari. Ataupun jika mau belajar di malam hari, harus menggunakan lampu yang cerah agar mata kita yang sakit tidak sakit. Sehingga gambar B ini adalah gambar anak belajar di tempat yang benar, belajar di tempat yang terang, bukan belajar di tempat yang gelap, ya. Apakah anak-anak sudah memahami? Ya, baik, jika sudah, sekarang kita akan lanjut belajar mengenai bangun ruang. Apakah anak semua mengetahui apa itu bangun ruang? Apa ya kira-kira bangun ruang itu? Baik, jika anak-anak ingin mengetahui apa itu bangun ruang dengan lebih jelas, anak-anak simak video Ibu berikut ini. Halo anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bangun ruang. Apakah anak-anak tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu benda yang memiliki ruang atau rongga di dalamnya. Maka dari itu disebut dengan bangun ruang. Apakah ada yang tahu gelas ini termasuk bangun ruang yang berbentuk apa? Ya, benar, bangun ruang yang berbentuk tabung. Tabung memiliki bentuk yang di atasnya berbentuk lingkaran dan bagian bawah juga berbentuk lingkaran. Maka dari itu gelas ini disebut dengan tabung. Ya, benar sekali. Selanjutnya, Ibu memiliki benda ini. Apakah ada yang tahu ini merupakan benda apa? Ya, ini adalah kotak pensil. Kotak pensil ini berbentuk apa? Apakah ada yang tahu? Iya, benar. Kotak pensil ini berbentuk balok. Balok itu memiliki 6 sisi. 6 sisi adalah bagian-bagian yang menutupi benda ini, disebut dengan sisi. Kotak pensil ini atau balok ini memiliki 6 sisi, yaitu sisi bagian depan, sisi bagian belakang, sisi bagian samping kiri, sisi bagian samping kanan, sisi atas, dan sisi bagian bawah. Nah, kotak pensil ini juga memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Kira-kira mana panjang, lebar, dan juga tinggi dari kotak pensil ini? Apakah ada yang tahu? Nah, panjang dari kotak pensil ini adalah bagian depan yang disebut dengan panjang, sedangkan lebarnya itu bagian samping. Yang ini dan ini juga disebut dengan lebar. Tingginya itu bagian garis yang seperti ini yang menuju ke arah atas disebut dengan tinggi. Jadi balok itu selain memiliki 6 sisi juga memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Begitu anak-anak. Benda ini adalah tempat jam tangan. Nah, tempat jam tangan ini berbentuk apa ya kira-kira? Ya, benar, berbentuk kubus.
Ya, kubus juga memiliki 6 sisi. Sisi pertama yaitu bagian depan, bagian belakang, bagian samping, bagian atas, dan bagian bawah. Jadi, kubus juga memiliki 6 sisi. Cara membedakan antara kubus dan balok adalah, jika balok dia lebih panjang, sedangkan kubus dia tidak terlalu panjang dari balok. Nah, anak-anak bisa melihat perbedaan dari kedua benda ini. Jika kubus dia lebih pendek, jika balok dia lebih panjang. Namun kedua benda ini memiliki 6 sisi yang sama. Seperti itu anak-anak. Apakah anak-anak bisa membedakan antara kubus dan balok? Ya, anak-anak sudah pintar semuanya. Selanjutnya yang terakhir adalah bola. Tentunya bangun ruang yang berbentuk bola pastinya bulat atau berbentuk lingkaran. Sama seperti hal yang Ibu jelaskan tadi, bangun ruang memiliki rongga. Bola ini juga memiliki rongga. Jika bola ini tidak terdapat rongga atau ruang di dalamnya, maka bola ini tidak bisa mengembang seperti ini. Jadi, bola juga disebut dengan bangun ruang. Begitu anak-anak. Macam-macam benda di dalam kehidupan sehari-hari kita yang berbentuk bangun ruang. Ada bangun ruang apa tadi? Ini adalah balok, dan ini adalah kubus. Ini adalah dan ini adalah tabung, dan yang bola. Benar sekali anak-anak. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai bangun ruang. Sampai bertemu lagi di kegiatan atau materi selanjutnya. Baik anak-anak, untuk tugas-tugas anak di rumah yaitu membuat video singkat mengenai salah satu bangun ruang yang ada di sekitar anak-anak. Anak-anak dapat membuat videonya dengan kata-kata sendiri. Namun Ibu akan contohkan bagaimana cara pembuatan videonya. Yang pertama, anak-anak harus memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya, nomor absen saya. Ini adalah benda bangun ruang yang ada di sekitar saya. Ini adalah bangun ruang berbentuk tabung. Tabung memiliki bentuk bagian atasnya yang berbentuk lingkaran, bagian bawahnya juga berbentuk lingkaran. Maka dari itu, celengan ini adalah bangun ruang yang berbentuk tabung. Terima kasih. Nah, itulah cara pembuatan video tugasnya. Anak-anak tidak perlu meniru cara atau kata-kata Ibu, namun anak-anak dapat menggunakan kata-kata anak sendiri sesuai pemahaman setelah anak-anak menyaksikan video Ibu tadi. Nah, selamat mengerjakan, dan anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya anak-anak. Jika anak-anak ada yang kurang paham mengenai materi hari ini, bisa ditanyakan di grup ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.